Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas saya mengenai Learning Journal Pelayanan Publik. Perkenalkan, nama saya Munahar, angkatan 57, unit kerja Balai Latihan Kerja Pangkep. Kita masuk ke pokok pikiran. Jadi, pokok pikiran dari materi pelayanan publik yang pertama yaitu apa? Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Yang kedua yaitu siapa? Siapa yang terlibat dalam pelayanan publik? Yang ketiga, di mana? Di mana peran serta ASN dalam pelayanan publik? Yang keempat yaitu kapan? Kapan pelayanan publik dikatakan berhasil? Yang kelima yaitu mengapa? Mengapa ASN sangat berpengaruh dalam kualitas pelayanan publik? Dan terakhir yaitu bagaimana? Bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik? Kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan lanjut, yaitu siapa yang terlibat dalam pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua yaitu penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga yaitu kepuasan yang diberikan dan diterima oleh penerima pelayanan, dalam hal ini pelanggan. Kemudian kita lanjut, di mana peran serta ASN dalam pelayanan publik. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayanan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita lanjut, yaitu kapan pelayanan publik bisa dikatakan berhasil. Dalam perkembangannya, budaya pelayanan harus dipandang sebagai sebuah proses belajar yang menghasilkan bentuk baru serta pengetahuan dan kepandaian yang baru. Sebagai sebuah proses belajar, budaya pelayanan harus dapat melakukan perubahan kebiasaan, perubahan nilai, dan perubahan pola pikir atau paradigma pelayanan. Perubahan paradigma pelayanan dari peningkatan kepuasan internal birokrasi ke arah peningkatan kepuasan masyarakat, yaitu ukuran keberhasilan kinerja pelayanan adalah sampai sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pegawai ASN. Dan kita lanjut ke materi, mengapa sih ASN berperan dalam kualitas pelayanan publik? Untuk dapat berkontribusi terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas,
ASN sebagai profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berlandaskan pada prinsip berikut. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga itu komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat yaitu kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima yaitu kualifikasi akademik. Yang keenam jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Serta terakhir yaitu profesionalitas jabatan. Kemudian kita lanjut pada bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu birokrasi harus memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Yang ketiga, birokrasi harus memiliki kode of conduct, bagaimana cara birokrasi bertingkah laku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau warga negara. Yang keempat yaitu birokrasi harus memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Kemudian penutup yaitu menurut Hermawan tahun 2020, perubahan mindset perilaku pejabat publik mencakup 3 aspek penting, yaitu yang pertama, mengubah dari penguasa menjadi pelayan masyarakat. Yang kedua, mengubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.